Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Sistem Operasi untuk kelas pagi, di mana pada hari ini, hari Kamis tanggal 24 September 2020, kita bertemu pada pertemuan yang ke-7. Sesuai dengan apa yang sudah saya informasikan pada minggu sebelumnya, bahwa pada pertemuan yang ke-7 ini saya mengadakan responsi, di mana tujuan diadakannya responsi ini untuk memberikan latihan kepada Anda sebelum mengikuti UTS yang akan dilaksanakan 2 minggu lagi. Jadi untuk minggu depan itu kita ada minggu tenang ya, jadi off dulu. Bisa dipersiapkan materi-materi yang nanti bisa diikuti untuk diujikan pada UTS-nya, dan tetap belajar ya. Jadi materi-materi yang sudah saya berikan sebelumnya, mulai dari pengantar sampai dengan yang kemarin terakhir yaitu hardware atau perangkat keras, itu bisa dibaca dan dipelajari. Dan untuk semua materi sudah saya share juga di WA Group, jadi seandainya nanti ada yang belum atau merasa tidak punya materi yang saya informasikan, nanti bisa meminta kembali, baik melalui Japri ataupun melalui WA Group. Harapan saya sampai dengan detik ini banyak mahasiswa yang sudah masuk ke WA Group, jadi lebih banyak tahu informasi yang akan saya sampaikan. Baiklah, untuk hari ini, untuk responsi, adapun materi-materi yang menjadi bahan, ini mulai dari materi yang pertama atau pengantar ya. Jadi di sini kita melihat pengantar sistem operasi itu dimulai dari pengertiannya, kemudian fungsi dan tujuan daripada sistem operasi, kemudian jenis dari sistem operasi, komponen-komponen utama dari sistem operasi, dan perkembangan sistem operasi. Ini adalah poin materi yang disampaikan pada bagian pengantar. Nah, di pengantar ini kita memahami apakah pengertian sistem operasi itu, kemudian fungsi-fungsi dasarnya, kemudian jenis dari sistem operasi, di mana di sini ada single user single tasking, kemudian multi user single tasking, single user multitasking, dan multi user multitasking. Kemudian dicontohkan juga beberapa macam sistem operasi. Ada DOS, Windows, Unix, Macintosh ya. Nah, kemudian disebutkan juga beberapa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem operasi tersebut. Ada juga sistem operasi mobile, kemudian iOS 4, Android, Symbian, BlackBerry, ya, Windows Mobile. Nah, ini tadi adalah beberapa contoh penggunaan sistem operasi. Kemudian berikutnya ada komponen utama dari sistem operasi. Komponen itu meliputi kernel, file, user interface. Nah, di sini ini adalah submateri dari pengantar. Nah, untuk berikutnya kita masuk ke submateri berikutnya, yaitu perkembangan dari sistem operasi. Di mana kita ketahui bahwa sistem operasi ini berkembang mulai dari generasi yang pertama, tentunya memiliki kelebihan ataupun kekurangan yang akhirnya disempurnakan pada generasi kedua. Begitu juga dengan generasi yang ketiga. Kemudian muncul generasi yang keempat, kemudian sampai dengan generasi yang kelima, dan generasi yang sekarang ini. Nah, ini bisa dipelajari sendiri ya. Dan saya kira untuk masing-masing tiap generasi itu tentunya ada ciri khas yang dimunculkan, yang pada akhirnya menjadi poin dari masing-masing generasi. Nah, di sini kita lihat bahwa perkembangan sistem operasi itu sangat pesat sekali ya, termasuk dalam kategori perkembangan software. Nah, berikutnya kita masuk ke komponen sistem operasi. Untuk komponen sistem operasi ini meliputi ada manajemen proses, ada manajemen memori utama, ada manajemen secondary storage, ada manajemen sistem I/O,
ada manajemen berkas, sistem proteksi, jaringan, dan command interpreter system. Nah, masing-masing komponen tersebut diperjelas dan masing-masing memiliki aktivitas atau kegiatan serta tujuan masing-masing. Ya, nah itu dijelaskan pada PPT yang ada di komponen sistem operasi. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Jadi ini ada juga contoh-contoh yang diberikan mulai dari manajemen yang pertama sampai dengan yang terakhir. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa komponen dari sistem operasi ini memang harus kita pahami mengingat komponen-komponen ini nanti yang bekerja dalam menjalankan tugas-tugas utama dari sistem operasi. Nah, berikutnya kita masuk ke struktur dari sistem operasi. Nah, di sini kita lihat konsepnya terlebih dahulu. Jadi, konsep dari sistem operasi itu apa? Nah, setelah kita memahami, kemudian kita baru masuk kepada struktur dari sistem operasi, di mana struktur sistem operasi ini ada monolitik, ada layer atau berlapis, kemudian ada virtual mesin, ada mikrokernel, dan ada exokernel. Nah, ini masing-masing sudah dibahas pada penjelasan yang ada di PPT, berikut struktur modulnya juga ya. Dan harapannya di sini bisa menambah pemahaman Anda tentang modul yang digunakan di dalam sistem operasi. Nah, berikutnya yang terakhir kemarin itu kita baru saja membahas tentang perangkat keras atau hardware, di mana kita lihat mulai dari pengertian dari perangkat keras itu sendiri, kemudian contoh-contoh penggunaan perangkat keras tersebut, kemudian fungsi dari penggunaan perangkat keras tersebut dalam tugasnya yang terkait dengan sistem operasi. Nah, kalau kita melihat di sini memang kita melihat ada beberapa perangkat keras yang terbagi dalam beberapa golongan besar, yaitu ada perangkat input, perangkat proses, perangkat storage, dan perangkat output. Nah, ada gambaran seperti ini yang bisa dipelajari. Nah, itu tadi yang merupakan bahan dari materi yang akan diujikan atau dibuat responsi pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita masuk pada responsi untuk pagi hari ini. Jadi di sini untuk bahan materi soal, sekali lagi saya ulangi, mulai dari pengantar sistem operasi, kemudian perkembangan sistem operasi, struktur sistem operasi, komponen sistem operasi, dan hardware. Materi-materi tadi sudah saya review di depan sebelumnya ya, kemudian juga sudah saya sharekan di WA Group, sehingga Anda masing-masing mempunyai materi ini. Nah, berikutnya untuk jenis soal yang nanti akan dikeluarkan pada responsi kali ini, itu ada dua, yaitu multiple choice dan essay. Untuk soal multiple choice atau pilihan ganda ini, itu ada kurang lebih 10 soal. Nanti untuk menjawabnya cukup hurufnya saja. Misal nomor 1 A, nomor 2 B, nomor 3 C, dan seterusnya sampai dengan 10 ya. Kemudian yang IC ini juga cukup dijawab secara simpel. Yang penting perhatikan petunjuk teknis mengerjakan soal. Nah, batas waktu mengerjakan soal ini coba saya cek dulu di sini. Ini hari Kamis ya, ini untuk kelas yang sebelumnya. Berarti ini hari Kamis ini tanggal 24 September. Nah, nanti untuk batasnya karena Anda masuknya jam 8, ini saya berikan batas sampai jam 10 ya. Mengingat kadang-kadang ada yang baru masuk itu sekitar jam 9. Nah, bagi mahasiswa atau mahasiswi yang tidak bisa mengumpulkan pada hari ini karena terkendala satu dan lain hal, bisa langsung menghubungi saya, baik melalui WA Group ataupun Japri langsung. Ya, kira-kira itu. Jadi
sekali lagi saya ulangi di sini, batas waktu untuk mengerjakan soalnya hari ini, hari Kamis tanggal 24 September, jamnya sampai dengan jam 10 ya, karena Anda masuknya pagi di sini. Nah, kemudian sekali lagi selalu baca petunjuk untuk mengerjakan soal sebelum Anda mengerjakan ya, karena banyak sekali yang hanya langsung menjawab tapi tidak melihat petunjuk, sehingga nanti bisa juga berakibat fatal seperti itu. Nah, untuk soalnya sendiri ini kurang lebih seperti ini. Jadi ini saya berikan tampilannya ya. Jadi petunjuknya ada di sini di bagian awal soal. Jadi ada 3 petunjuk untuk mengerjakan. Yang pertama, jawaban diketik di kolom komentar YouTube channel. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, Bu mengerjakannya di mana? Tolong Anda perhatikan soalnya, ya. Nah, kemudian yang kedua, soal terdiri dari 2 jenis, yaitu multiple choice dan IC. Kemudian yang ketiga, untuk jawaban soal IC dijawab secara singkat saja, tidak usah diuraikan. Jadi di sini kita melihat bahwa untuk mengerjakan soal sekali lagi tolong dibaca petunjuknya yang paling atas sehingga Anda bisa menjawab. Nah, kemudian untuk soalnya ada soal A dan soal B sehingga nanti menjawabnya soal A nomor 1 misal A, nomor 2 B dan seterusnya. Kemudian baru soal B yang di paling bawah ini terus Anda jawab secara IC saja secara singkat jelas ya. Saya kira untuk petunjuk mengerjakan soal responsi pada pagi hari ini sudah cukup jelas. Jika masih ada yang belum jelas bisa ditanyakan langsung kepada saya baik melalui WA group ataupun bisa melalui Japri. Nah, sekali lagi pesan saya ketika nanti mengerjakan soal itu juga diteliti lagi, jangan sampai Anda menjawab ada kekeliruan ya. Kemudian yang kedua, sifatnya boleh open book, silahkan dari materi yang sudah diberikan itu bisa dibaca. Kemudian yang ketiga, untuk responsi ini bisa dijadikan sebagai latihan awal sebelum Anda mengikuti UTS ya. Jadi sekali lagi harapan saya semoga semuanya bisa mengerjakan dengan baik dan lancar, tidak ada gangguan, dan ini bisa menjadi paling tidak titik awal bagi Anda untuk melihat apakah nanti pada saat pelaksanaan UTS itu bisa mengerjakan atau tidak. Nah, kemudian satu lagi di sini karena ini menjelang UTS, harapan saya untuk semua nilai-nilai yang terkait dengan masalah kuis ya atau nilai harian itu sudah diselesaikan ya. Jadi kalau kita lihat untuk kelas pagi gelombang 2 di sini ini adalah hasil perolehan nilai yang Anda miliki dan di sini juga masih ada beberapa mahasiswa yang terlihat masih ada yang kosong. Bahkan ada juga yang baru kuis kelima itu baru bergabung. Mungkin karena tidak paham kalau ada kuis gitu ya, karena juga tidak masuk grup. Makanya saya mohon kepada rekan-rekannya yang mungkin mengetahui ada temannya yang belum masuk grup untuk segera diberikan link supaya bisa masuk ke grup kelas dari sistem operasi gelombang yang kedua. Nah, harapan saya bagi yang mungkin nilainya masih ada yang kosong atau yang mungkin kurang optimal itu bisa dilakukan perbaikan. Caranya silahkan saja Anda cari channel YouTube per masing-masing kuis ini, kemudian dijawab kuisnya, kalau sudah di capture kemudian dikirim ke saya ya. Jadi kirimnya langsung Japri ya. Jadi di sini langsung mengarah mahasiswanya namanya siapa, seperti itu. Oke, jadi ini saya informasikan mengenai hasil perolehan nilai sementara untuk kelas pagi gelombang 2 pada pagi hari ini. Rata-rata semua sudah mengerjakan dengan baik ya. Jadi harapannya untuk UTS atau
UAS nanti itu juga nilainya juga optimal semua ya. Oke, saya kira itu saja dulu yang bisa saya sampaikan untuk teknik mengerjakan responsi pada pagi hari ini. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan atau pemberian materi ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.